Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya, Guru Mata Pelajaran Geografi SMA Negeri 5 Metro. Anak-anakku, walaupun kali ini ada webinar, tapi pembelajaran tetap berjalan. Dan kali ini kita melanjutkan materi pembelajaran pada pertemuan yang lalu tentang pengelolaan sumber daya alam. Ya, di hadapan kita adalah contoh suatu bentang alam yang banyak memiliki sumber daya alam. Bahkan yang kita lihat semuanya adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pengelolaannya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lihat pasangan KD-nya masih tetap seperti pertemuan yang lalu. Menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan kelautan, dan pariwisata sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Titiknya membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Materi pembelajarannya, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, klasifikasi sumber daya alam sudah dibahas. Yang kedua, potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Kehutanan, pertambangan sudah, maka kita nanti akan belajar tentang sumber daya alam kelautan. Materi yang ketiga, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kita mulai dengan potensi dan persebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Ya, potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan di Indonesia. Sumber daya alam kelautan dapat dibagi menjadi dua, terbarukan, tidak terbarukan. Plus satu di bidang jasa. Jadi kalau kita lihat semuanya ada 4, tapi pembagian ada 2, terbarukan, tidak terbarukan. Dan di bidang jasa. Potensi sumber daya alam hayati atau terbarukan. Kita lihat di sini, ya, ada hutan bakau, ada rumput laut, ada ikan, ada biota laut yang lainnya. Ini semua terbarukan atau sumber daya alam hayati. Kita lihat hutan mangrove. Indonesia sebenarnya sangat kaya hutan mangrove, namun sayang, sekarang ini hutan mangrove banyak dialihfungsikan, ya misalnya untuk pertambakan. Sekali ini akan membahayakan pantai-pantai yang ada di Indonesia. Misalnya terjadi tsunami, maka gelombang tsunami akan langsung menerabas sampai ke daratan dan menghancurkan apa-apa yang ada di sekitar pantai. Kalau saja hutan bakau tetap terjaga kelestarian, maka hal itu tidak akan terjadi. Air nyampe, tapi gelombang tidak nyampe. Kemudian sebenarnya hutan mangrove juga sangat bermanfaat dalam ekosistem biota laut. Hutan mangrove juga dapat mencegah terjadinya resapan air laut ke dalam air tanah dan lain-lain. Yang berikutnya adalah rumput laut. Ya, rumput laut berfungsi sangat banyak, di antara untuk alat kecantikan, misalnya untuk pembuatan kue, yang sering kalian makan misalnya kue agar-agar. Nah, ini adalah bahan bakunya itu, ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, perikanan. Ya, Indonesia terkenal dengan perikanannya, ya sangat terkenal. Namun sayang, kondisi petaninya yang nelayannya masih serba keterbatasan. Contohnya terbatas modal, sehingga mereka ya terjerat pada tengkulak laut atau para penghijau. Dan terbatasnya modal tadi juga sarana yang digunakan. Kapal-kapalnya kapal-kapal yang ya tidak memenuhi syarat.
Ya. Kemudian pendidikan. Jadi pendidikan nelayan kita rata-rata rendah. Teknologi perkapalannya pun sangat rendah. Itulah yang menyebabkan banyak ikan-ikan di Indonesia dimaling oleh negara tetangga. Ya, misalnya kapal berbenderakan Cina, berbenderakan Jepang, dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa betapa rapuhnya pertahanan laut negara kita dan betapa rendahnya teknologi perikanan di Indonesia. Sebenarnya ikan ini punya potensi yang sangat luar biasa. Ya, bisa sebagai sumber protein, kemudian diekspor, dan lain-lain. Sebenarnya pasarnya luar biasa. Karena penduduk Indonesia sangat banyak. Kalau saja setiap penduduk Indonesia setiap harinya makan ikan 0,4 kg saja, berapa ikan yang dibutuhkan untuk penduduk negeri ini. Namun sayangnya sebagian besar belum bisa mengkonsumsi hal tersebut. Sehingga apa dampaknya? Ya, bangsa masih banyak kekurangan protein hewani. Mengapa kekurangan? Ya, karena tingkat pendapatannya rendah. Mengapa tingkat pendapatannya rendah? Ya, karena pendidikannya rendah. Ya, jadi merupakan satu lingkaran setan. Ya, kan dirasa harganya cukup mahal. Misalnya kita ke pasar tanya, Mbak, ikan ini berapa? 20.000, maka wow, mahalnya harganya. Ya, maka yang dibeli cukup ikan asin. Itu pun yang kelas bawah, ikan sampah. Nah, itu yang terjadi. Jadi orang-orang kampung ke pasar bawa ayam dijual, pulang untuk beli ikan sampah atau ikan asin sampah yang harganya cukup terjangkau. Itu yang terjadi di negara kita. Kata negara kaya, tapi masyarakatnya, nah bisa kalian lihat sendiri ya, untuk belikan aja tidak mampu. Kenapa? Ya tadi, tingkat rendah, tingkat pendapatan rendah, kerja semakin sulit. Nah, apalagi sekarang dengan adanya ya COVID-19, sekolah nggak boleh, tapi pesta hajatan jojong. Ya, sekolah dibatasi, tapi ke pantai, ke tempat rekreasi, soalnya supermarket buka jojong. Nah ini kita harus menyadari, ya kalau kita terus menerus seperti ini, maka kita akan dibuat ya semakin tak berkualitas. Teman nanti akhirnya apa? Nah, tenaga Indonesia tidak mampu bersaing dengan tenaga asing karena ya SDM-nya berkualitas rendah. Ya ini yang akan terjadi kalau dibiarkan seperti ini terus. Ya yang berikutnya, potensi dan persebaran sumber daya non hayati atau tidak terbarukan. Contohnya seperti ini. Ya, energi kelautan didapatkan dari mana? Dari gelombang laut atau dari arus laut. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai apa? Ya, sebagai tenaga listrik yang dikenal dengan otek. Nanti lihat otek itu apa? Ya, nah, di kelautan berpotensi sebagai tenaga listrik disebut dengan otek. Ya, nanti kan juga bisa lihat energi yang lain, misalnya energi angin apa namanya, energi air apa namanya, dan lain-lain. Ya, untuk energi kelautan namanya otek. Dan karena nanti cari di mana atau yang sudah dicobakan dilakukan otek. Ya, ini adalah contoh penambangan. Ya, penambangan ada di laut, ya dikenal dengan penambangan lepas pantai. Ya walaupun pengelolaannya di daratan seperti mobil yang kita lihat ini di daratannya, tapi penambangan dilakukan di laut. Ya, minyak bumi biasanya berkaitan dengan gas bumi. Ini keduanya merupakan bahan bakar energi. Ya, yang dikenal dengan BBM atau bahan bakar minyak. Ya, jadi sebagian besar terdapat di laut. Mengapa? Ya, karena minyak bumi dulunya berasal dari ya binatang ataupun tumbuhan laut di zaman tersier dulu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Maka seandainya gas minyak bumi ini habis, ya tidak akan terbentuk lagi secara ilmu pengetahuan. Tapi kalau berkehendak, apa yang tidak mungkin terbentuk. Ya, sebagaimana kalian ketahui minyak bumi dan gas alam maka sebagai
sumber energi atau bahan bakar, contohnya motormu itu, kalau nggak ada BBM, nggak ada premium, nggak ada pertalite, nggak ada pertamak, maka motormu iya mogok di jalan, didorong atau diondal seperti sepeda. Ya, tentunya laut kita dapat dijadikan sebagai wisata bahari. Ya, saya ambilkan contoh 2. Ya, Taman Nasional Bunaken dan wisata bahari Raja Ampat, ini yang sangat terkenal. Ya, ini yang sangat terkenal. Mudah-mudahan kalian mengenalnya walaupun tidak pernah ke sana, setidaknya mengenalnya. Ya, Bapak sih belum pernah ke sana. Sayang duitnya kalau untuk ke sana. Ya, jadi wisata bahari ternyata rangkaiannya banyak. Ya, misalnya rekreasi dengan menggunakan perahu, kapal pesiar, olahraga air secara maritim, pendidikan, dan lain-lain. Itu semuanya berkaitan dengan wisata bahari. Kalian bisa lihat ini, ada yang berwisata bahari di atas permukaan air laut, ada yang nyelam ke dasar air laut. Kalau kita paling-paling di mananya? Ya di pantainya saja. Nyemplung air yang ada di pinggiran pantai. Kita menyelam masih ya berbagai kemungkinan. Dan menyelam satu biayanya mahal. Ya, kita mau main seluncur kita nggak pernah latihan, maka kita akan tenggelam main seluncur itu. Ya. Ya, bahan baku pembuatan garam. Ya, jadi alat kita ternyata ya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan garam. Tentunya tidak di semua air laut, tapi air laut yang daerah tersebut curah hujannya rendah sehingga kadar garamnya tinggi. Nah, ini pun terjadi suatu keanehan. Negara kita sering kekurangan garam. Negara kita mengekspor dari negara tetangga. Apa buktinya? Ya, banyak negara kita masih terkena penyakit. Ya, kata orang Jawa, gondongan itu adalah kekurangan kadar garam. Ya, jadi banyak daerah penghasil garam yang ada di Indonesia. Namun yang terkenal atau 10 besar negara kita ada. Pernah saya berikan tugas di pertemuan yang lalu. Kali ini nggak usah ya, 10 daerah penghasil garamnya nggak usah. Ya, dan kalian bisa mencari potensi-potensi dalam non hayati lainnya. Ya. Ya, berikutnya ternyata laut kita walaupun dikatakan sebagai pemisah, tapi ternyata sebagai penghubung. Contohnya, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dipisahkan oleh apa? Ya, Selat Sunda. Dengan Kalimantan dipisahkan oleh Selat Malaka. Tapi itu termasuk ya pemisah sekaligus penghubung. Tapi saat ini bukan lagi pemisah, tapi sebagai penghubung. Mengapa? Ya, karena antar pulau di Indonesia sudah siapkan dermaga-dermaga penyeberangan atau pelabuhan penyeberangan dengan berbagai kapalnya. Kalau nggak percaya, buktikan. Kalian pergi saja ke pelabuhan Bakahuni. Ya, alangkah ramai kapal-kapal yang ada di sana. Dan alangkah ramai orang-orang yang menyeberang di sana. Jadi bukan lagi pemisah, tapi sebagai penghubung antar pulau. Ya, alhamdulillah. Sudah pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ya, jadi pertemuannya nggak banyak-banyak karena kalian mungkin ada yang mau mengikuti webinar. Harapannya semua kelas saya atau kelas 10 IPS 2 yang saya sebagai wali kelasnya mengikutinya. Dan kelas-kelas lain tentunya wali kelas berharap mengikutinya semua. Seperti biasa, ada tugas di pertemuan 3 ini, ya maka nanti buat tugasnya dibuat seperti ini, tugas KT 3.3, 4.3, pertemuan ketiga atau tugas 3. Tugasnya ada 10, ada 8, sorry bukan 10, ada 8. Yang pertama adalah hutan mangrove di Indonesia. Ini tentunya daerah penyebarannya ya minimal 10.
carilah persebaran rumput laut, daerah penghasil rumput laut di Indonesia. Carilah ya 10 atau lebih. 3, carilah daerah penangkapan ikan atau pelabuhan perikanan di Indonesia, nama daerah dan pelabuhannya. Ya, nama daerah misalnya kalau di Lampung misalnya Pelabuhan Maringgai, sudah nama provinsinya Lampung, dan lain-lain. Dan cara persebaran pembangkit listrik yang menggunakan energi kelautan di Indonesia. 5, cara daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia yang penambangannya dilakukan di laut. 6, cari persebaran wisata bahari di Indonesia, nama tempat wisatanya dan nama daerah atau provinsinya. 7, carilah persebaran daerah-daerah penghasil garam di Indonesia. Ya, cari 10. 8, carilah nama-nama pelabuhan penyeberangan dan nama daerah yang ada di Indonesia, misalnya di Lampung, maka nama pelabuhan penyeberangnya adalah Bakahuni, ya, Provinsi Lampung. Ya, silakan dibaca kembali. Sebentar, saya izin sebentar. Ya, bagi anak-anak, jadi jangan lupa tugasnya. Dan kalau ngumpul di web, maka tugasnya disimpan. Karena sewaktu-waktu tugas itu saya minta bukti fisiknya. Ya, jadi tugas KD pertama, kedua sudah sebagian walaupun ada yang belum. Nanti dilanjutkan dengan tugas KD yang ketiga atau KD 3.4, 4.3. Ya, oke. Jadi kalau kemarin yang belum ngumpul, sebaiknya segera dikumpul kalau mau nilainya mencapai KKM. Kalau nggak mau ya sudah, yang perlu nilai bukan saya, tapi kalian. Ya, salah satu pertemuan kita, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.